sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi dua dulu nih, dua besar. Jadi anak yang delay, anak yang disorder. Jadi disorder. Delay itu secara umum normal semua. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki normal. Delay itu keterlambatan. Jadi secara anatomis, secara fisik nggak ada gangguan. Jadi nggak ada gangguan tuli, nggak ada gangguan buta, nggak ada gangguan misalnya hidrosepalus, kepalanya kecil, nggak ada gangguan-gangguan, itu namanya delay. Nah, delay itu biasanya karena kurang saja. Jadi misalnya kurang perhatian, kurang stimulus, jadi anak-anak yang diabaikan, anak-anak yang tidak diajarin sama orang tuanya, anak-anak yang delay pencapaian tugas perkembangannya gara-gara karena kurang stimulus biasanya kalau delay. Nah, yang selanjutnya ini tadi adalah disorder. Nah, disorder itu memang ada gangguan. Jadi memang dari awal pun sudah udah kelihatan tuh. Misalnya contoh bayinya lahir prematur, bayinya waktu bayi kejang, bayinya lahirnya memang ada kekurangan gitu. Karena misalnya contoh beberapa kasus ibu yang mau menggugurkan tapi ternyata nggak gugur gitu ya. Akhirnya organ-organnya tidak terbentuk dengan sempurna, misalnya telinganya terjadi gangguan dan seterusnya kayak gitu ya. Atau mungkin karena infeksi-infeksi tuh. Jadi misalnya tokso dan seterusnya, akhirnya organ penglihatannya tidak sempurna, jadi akhirnya buta, tuli dan seterusnya. Jadi kalau yang intinya adalah delay sama disorder. Jadi rumusnya itu, ini ada dua pilar nih. Pilar ini yang warna merah namanya kontrol orang tua. Nah, kontrol orang tua harus tinggi. Nah, pilar yang warna pink namanya derajat kehangatan. Derajat kehangatan orang tua harus tinggi. Nah, jadi kata kuncinya adalah kontrol orang tua harus tinggi dan derajat kehangatan orang tua harus tinggi. Jadi, kalau ngomongin tentang kuadran yang ini nih, yang dicentang tuh, gitu. Nggak boleh yang ini, nggak boleh otoriter, nggak terlibat atau uninvolved, dan nggak boleh indulgen atau permisif atau manjain. Jadi orang tua minim arahan tuh nggak boleh, tidak jelas aturannya nggak boleh. Yang boleh di sini nih pola asuhnya ini nih. Jadi namanya autoritatif, di mana anak itu bebas tapi ada batasannya. Nah, jadi otomatis nanti orang tua akan membuat yang namanya batasan. Nih, batasan jam berapa itu tuh. Dan ingat, batasan itu sangat penting. Jadi, jangan takut menetapkan batasan pada anak berkebutuhan khusus, karena batasan itu akan membuat anak berkebutuhan khusus itu bahagia dan sehat.